Bu, sinyalnya agak jelek. Sama Januar, Bu. Maaf tadi masih di kerjaan. Januar. Iya, Bu. Pak Januar Kusandi. Bu Ika Rahmawati hadir, Bu. Maaf tadi di kamar mandi, Bu. Sama Halen Lonia Weniberi, Bu. Hadir, Bu. Apa lagi? Halen Lonia Weniberi, Bu. Siapa? Halen Lonia Weniberi. Nomor NIM-nya berapa? KRS-nya baru ini, Bu. Jadi nama saya baru masuk. Sudah dicek. NIM-nya berapa, Mbak? Kok nggak ada ya? NIM-nya Belum ada ya? saya baru periksa KRS-nya sudah masuk, Bu. Ya, tapi di sini belum ada ya namanya ya. Oh ya, baik. Ya, nanti dihubungi Bu Wina. Baik, Bu. Baik, untuk malam ini ya, kita akan diskusi tentang faktor penyebab korupsi. Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mendapatkan materi terkait dengan pendidikan anti korupsi? Sudah pernah? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Karena saya rasa materinya sama ya. Oke. Bentar, Bapak Ibu. Oke. Perlu saya share screen ya? Saya share screen. Oke. Kelihatan ya? Sudah terlihat? Ya, Bu, kelihatan, Bu. Ya, oke. Kelihatan. Baik, ini untuk pokok bahasan yang akan kita diskusikan terkait dengan faktor penyebab korupsi. Kemudian pokok bahasannya itu ada 3. Yang pertama terkait dengan faktor penyebab korupsi. Kemudian penyebab korupsi dalam perspektif teori. Kemudian yang ketiga adalah faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Kemudian ini untuk kompetensi dasar untuk pokok bahasan faktor penyebab korupsi. Ya, mahasiswa mampu menjelaskan faktor pendorong terjadinya korupsi. Mahasiswa dapat membedakan mana yang merupakan faktor internal dan mana yang merupakan faktor eksternal yang menjadi penyebab korupsi. Kemudian mahasiswa mampu menyimpulkan faktor internal dan faktor eksternal pendorong perilaku korupsi. Kemudian mahasiswa mampu mengeliminir sikap diri sendiri yang cenderung mendorong perilaku korup. Kemudian mahasiswa dapat menumbuhkan sikap anti korupsi. Ini untuk kemampuan dasar yang diharapkan ya setelah mengikuti materi ini. Oh, ini bisa nggak ya? Sebentar. Biasanya suaranya nggak muncul. Oke, ternyata filmnya nggak bisa ya. Kemudian secara garis besar itu ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Kira-kira apa aja, Bapak Ibu? Tadi sudah sempat saya singgung. Internal, eksternal. Faktor internal, eksternal, Bu. Ya, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kira-kira faktor internal itu apa? Dari dalam dirinya mungkin, Bu, pengen memperkaya diri. Ya, dari dalam diri, ya. Dari dalam diri sendiri yang ingin memperkaya diri sendiri, betul sekali. Ini siapa yang menjawab? Ready, Bu. Ready. Oke, terima kasih Mas Ready. Kemudian kalau faktor eksternal? Mungkin tuntutan keluarga, Bu. Lingkungan. Tuntutan keluarga, lingkungan, terus apa lagi? Kekuasaan, Bu. Kekuasaan, ya. Jadi itu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, berarti kan sudah tahu semua ya terkait dengan 2 faktor penyebab korupsi. Ya, nah ini faktor internal yang merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, sedangkan ini faktor eksternalnya. Faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.
Ini beberapa pendapat terkait dengan faktor penyebab korupsi. Ya, tadi disebutkan faktor penyebab korupsi secara teori. Pertama ini menurut Ansari Yamamah menyebutkan faktor penyebab korupsi itu ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Jadi di sini kita lihat menurut Ansari Yamamah itu faktor penyebab itu adalah ada perilaku materialistik dan konsumtif, ya. Kemudian ada sistem politik yang masih mendewakan materi. Nah, jadi dua faktor ini kalau menurut Ansari Yamamah, ya, perilaku materialistik dan konsumtif. Yang kedua adalah sistem politik yang masih mendewakan materi atau mendewakan uang. Nah, nah, masih menurut Ansari Yamamah, korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Jadi kalau orang menilai bahwa kekayaan itu adalah segala-galanya, maka ini akan menjadi salah satu pendorong yang akan menyebabkan orang untuk melakukan satu tindak korupsi. Ya, memang ya kita sih tidak munafik ya, orang hidup itu kan pasti membutuhkan uang ya. Iya kan Bapak Ibu sepakat ya? Sepakat nggak? Iya. Sepakat, Ya. Bu. Ya. Iya. Ya. Tuh, tapi tidak harus segala sesuatu itu diukur dengan uang ya. Ya, saya kasih contoh misalnya ada orang yang secara materi dia sudah berlebih ya, sudah kaya gitu. Tetapi hidupnya tidak bahagia gitu ya. Hidupnya tidak bahagia, orangnya selalu merasa resah, mungkin cemas ya, takut uangnya diambil orang misalnya. Ya, artinya kan bahwa hidup itu tidak selalu diukur dengan materi ya. Contohnya mungkin seperti itu. Nah, semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Ya. Nah, ini ada pendapat. Bagaimana menurut pendapat Anda perilaku orang yang memandang kekayaan dan uang itu sebagai suatu hal yang punya arti segala-galanya? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Terus kalau dihadapkan dengan kondisi seperti ini, apa upaya yang harus kita lakukan untuk menyadarkan orang-orang yang mempunyai sudut pandang yang seperti itu? Kira-kira apa yang harus kita? Atau bagaimana pendapat Bapak Ibu dulu terkait dengan hal ini? Ada yang mau memberikan pendapat? Menasehati, Bu, Nasihati gimana caranya, ya, Pak? dengan memberikan aturan-aturan undang-undang mungkin mengenai tindakan anti korupsi ini, Bu, dan hukuman-hukuman yang bisa terjadi pada pelaku-pelakunya, Bu. Ya, mereka memandang uang dan kekayaan itu sebagai satu hal yang punya arti segala-galanya. Mungkin pernah ada kasus pemukulan petugas di bandara gitu. Pernah ingat nggak ada kasus oleh salah satu istri pejabat kepolisian karena tidak berkenan ketika melewati apa ya namanya kalau masuk bandara itu kan ada metal detektor ya. Nah, itu kan harus dilepas ya semua ya. Nah, itu Iya, tidak betul. berkenan. Nah, kemudian karena merasa beliau adalah seorang istri pejabat, ketika diterapkan aturan seperti itu, dia tidak mau. Kemudian melakukan pemukulan terhadap petugas. Nah, ini kan artinya mereka memandang bahwa mereka orang kaya, mereka punya uang. Ya, dibandingkan dengan mungkin petugas yang ada di bandara itu kan mungkin menurut mereka nggak ada apa-apanya. Nah, kira-kira kalau dihadapkan dengan seperti ini itu terus harus bagaimana? Gimana? Ayo, ada yang mau berkomentar?
lapor ke kepolisian Bu bahwa tindakan yang dilakukan salah. Lapor ke kepolisian bahwa tindakan yang dilakukan salah, terus apa lagi? Kalau dilapor ke kepolisian, dia istri pejabat kepolisian ya, pasti mental lah, Memviralkan, Bu. memviralkan, Video. memvideokan ya, karena kekuatan media massa itu sekarang luar biasa ya. Apalagi? Kalau bentuk penyadarannya bagaimana? Kalau kita mengenal mungkin masih bisa ya Bu ya memberikan masukan kepada orang tersebut bahwa masih banyak hal yang dibutuhkan oleh manusia selain kekayaan atau harta dan masih banyak hal Ya, yang betul. perlu dicari kecuali kekayaan atau uang materi itu seperti itu Bu. Ya. Ini kan kalau orang-orang seperti itu kan hidupnya nggak bahagia ya. Karena mungkin ya satu, karena mereka melihat kekayaan itu adalah segala-galanya. Kalau ada orang yang lebih dari dia, pasti dia akan merasa panas sekali ya. Rumput tetangga itu kelihatan lebih hijau. Untuk penyadarannya bagaimana? Ya, emang agak sulit ya untuk menyadarkan orang-orang yang seperti itu karena merubah perilaku itu kan tidak semudah orang membalikkan telapak tangan. Jadi memang harus butuh proses ya. Mungkin dengan menggunakan pendekatan orang-orang signifikan others, orang penting untuk mereka gitu ya. Atau dengan pimpinan yang lebih tinggi gitu, atau bisa jadi dengan menggunakan tokoh-tokoh agama misalnya. Itu adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk menyadarkan orang yang mempunyai persepsi yang seperti ini gitu, masih mendewakan, memandang bahwa kekayaan dan uang itu adalah segala-galanya. Gitu, kurang lebih. Ini menurut Ansari ya Mama. Iya, sama ya tadi. Nah, ini menurut Isa Wahyudi. Kalau menurut Isa Wahyudi itu dia berpendapat bahwa faktor internal yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak korupsi itu yang pertama adalah sifat tamak. Sifat tamak manusia, merasa tidak puas ya dengan apa yang sudah dimiliki, ya ingin lebih dan lebih. Kemudian moral yang kurang kuat menghadapi godaan, ya di depannya banyak uang gitu, ya. Apalagi misalnya orangnya bekerja di bagian keuangan, banyak uang, ya ada kesempatan gitu, ya sehingga menarik godaannya. Kan kalau tidak kuat menghadapi godaan ya bisa ikut melakukan tindak korupsi. Kemudian gaya hidup konsumtif. Ya, ketika gaya hidup konsumtif melihatnya selalu ke atas, ya orang punya ini pengen gitu, meskipun sebenarnya nggak butuh ya. Nah, terus karena mungkin secara finansial tidak mencukupi, akhirnya bagaimana caranya supaya bisa membeli misalnya. Lihat tetangga punya mobil baru, kayaknya pengen nih istrinya langsung misalnya, Pak itu punya mobil baru gitu, aku yang mbaknya dibeliin kayak begitu gitu misalnya. Kan ada dorongan-dorongan gaya hidup konsumtif mungkin tidak hanya dari pribadi, tetapi dari orang di sekitarnya. Kemudian tidak mau atau malas bekerja keras, ya, karena ya pengennya kerja sedikit tapi dapatnya banyak, ya lumrah ya sebenarnya, artinya manusiawi ya, semua orang pasti pengen seperti itu, kerja sedikit tapi dapat menghasilkan yang banyak, ya. Tetapi tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan, ya tidak harus melalui tindak korupsi. Oke, ini menurut M. Arifin ya sama ya, aspek perilaku individu, kemudian aspek organisasi, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Ini menurut M. Arifin. Meskipun mungkin kalau kita lihat agak berbeda dari pandangan Ansaria Mama atau Isa Wahyudi. Ya, karena di sini dia melihat ada aspek organisasi,
Kemudian ada aspek masyarakat, tempat individu berada kan. Kalau kita lihat kan ini yang dua ini kan secara apa ya? Secara umum sebenarnya mereka merupakan aspek atau faktor eksternal ya. Tapi M. Arifin mendefinisikan bahwa ini adalah faktor internal yang merupakan penyebab terjadinya korupsi. Nah, ini adalah beberapa faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya korupsi menurut Eri Riana Harja Pamekas. Yang pertama, karena kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Ya, pemimpinnya aja melakukan tidak korupsi. Gimana tidak memancing anak buahnya untuk ikut korupsi. Apalagi ketika pemimpin menginstruksikan apa. Ya, kadang kalau ya namanya bawahan ya, ketika mendapatkan instruksi pimpinan itu kadang meskipun tidak sesuai dengan hati nurani, kadang-kadang mau tidak mau ya harus melakukan. Rendahnya gaji pegawai. Kalau menurut saya ini mungkin sudah tidak tepat ya. Mungkin dalam artian pegawai yang dimaksud mungkin ya bisa pegawai nggak harus ASN ya, nggak harus pegawai negeri, tapi bisa jadi pegawai swasta. Kemudian lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan, ya banyak hukum yang bisa dibeli, ya sehingga membuka peluang terjadinya praktek korupsi. Rendahnya integritas dan profesionalisme, ya. Nah, kalau kita lihat banyak sekali orang-orang yang seharusnya mereka menegakkan hukum, misalnya jaksa, hakim, ya, itu justru mereka terlibat dalam perilaku korupsi. Kemudian mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, birokrasi yang masih belum mapan, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat yang mendukung seseorang untuk melakukan tindak korupsi. Kemudian yang penting ini adalah karena lemahnya iman, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Ini menurut ICW, faktor penyebab eksternal terjadi tindak korupsi ada faktor politik, ada faktor hukum, ada faktor ekonomi dan birokrasi, ada faktor transnasional. Ya, ini saya. Oke. Ini penjelasannya Bapak Ibu. Banyak sekali kalau dengan faktor politik ini ya, yang melakukan tindak korupsi. Petinggi partai. Oh, banyak sekali sudah contohnya ya. Karena Surbaningrum. Terus siapa lagi? Nazarudin, Angelina Sonda, ya banyak. Salah satu penyebab terjadinya tindak korupsi. Ya, ini menurut Terence Gomez. Ya, ini menurut Robert Klitgard. Korupsi itu terjadi dengan formulasi M tambah D dikurangi A sama dengan C. M-nya monopoli. Monopoli ditambah diskresioneri atau kewenangan dikurangi akuntability. Tidak bertanggung jawab, maka akan menyebabkan terjadinya korupsi. Hasil korupsi adalah hasil dari monopoli kekuasaan ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban. Ya, iyalah kan membuka peluang ya. Mengelola keuangan tidak harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini membuka peluang terjadinya korupsi. Faktor hukum. Ini tadi yang seperti saya sampaikan ya. Bisa dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundangan, di sisi lain lemahnya penegakan hukum. Ya, banyak orang-orang yang harusnya menegakkan hukum justru terlibat dalam perilaku korupsi. Ya. Oke. Nah, ini faktor ekonomi.
Nah, ini didiskusikan kemiskinan adalah merupakan akar masalah korupsi. Gimana menurut pendapat Bapak Ibu? Setuju? Setuju, Bu. Setuju. Kenapa Bu? Setuju. Kenapa? Kenapa setuju? Setuju, Bu. Setuju tapi tidak mutlak, Bu. Gimana? Tidak mutlak juga sih sebenarnya Tidak ekonomi. mutlak. Ya, Ya. bisa juga mendukung tapi tidak mutlak. Karena banyak orang kaya raya juga semakin korupsi juga banyak. Ya. Artinya Banyaknya sebenarnya orang, yang ya. korupsi itu bukan orang-orang yang miskin ya, Pak. Iya, orang kaya, Bu, Yang kebanyakan. korupsi itu kan orang-orang yang kaya. Yang orang Orang-orang yang miskin itu biasanya menerima, Orang Bu. kaya. Mensyukuri Iya. apa adanya. Ya, justru harusnya dibalik nih. Korupsi itu menyebabkan terjadinya kemiskinan. Ya, karena seharusnya uang itu bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi malah dikorupsi. Ya. Jadi Korupsi. sebenarnya bukan kemiskinan yang merupakan akar masalah korupsi. Tadi lemahnya iman kalau menurut saya. Lemahnya iman ini faktor utama kalau menurut saya ya, terjadinya korupsi. Lemahnya iman, adanya kesempatan ya sudah. Ya. Menjadi peluang untuk terjadinya korupsi. Tidak tahan godaan. Ini faktor organisasi. Ya. Termasuk di sini sistem perorganisasian lingkungan masyarakat, ya, organisasi yang menjadi korban korupsi, di mana korupsi terjadi biasanya memberikan andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Ini Kota Surabaya, ini ya, di tubuh organisasi pemerintahan legislatif itu tidak kurang dari 40 responden menilai bahwa tindakan korupsi di birokrasi pemerintahan dan wakil rakyat semakin menjadi-jadi. Meskipun sudah banyak sekali pejabat atau anggota dewan ya yang ditangkap, tapi ternyata itu tidak membuat kapok ya. Selalu aja ada gitu orang pejabat atau anggota dewan yang OTT, operasi tangkap tangan, melakukan tindak korupsi. Ya, ini kalau di Kalimantan bagaimana, Bapak Ibu? Karena Turki mayoritas dari Kalimantan ya. Karena ada kasus Bupati Kota Waringin ya, Kota Waringin Timur kalau saya nggak salah tapi ketangkap operasi tangan terkait dengan korupsi perizinan penambangan batu bara. Ya, di Kalimantan. Bupati Penajam. Penajam. Bupati Penajam. Bupati Penajam. Kalau Kota Waringin itu sudah agak lama sih ya. Iya, Bu. Kasusnya itu pernah juga. Oke. Wah, filmnya kok nggak bisa diputar ya? Ini harus keluar dulu. Ya, ini permasalahan yang dihadapi saat ini. Ya, di sistem peraturan perundang-undangan kita yang masih lemah, yang masih bisa diperjualbelikan, kemudian organisasi, ya, kemudian keadilan yang masih berpihak kepada pemilik kekuasaan atau pemilik uang, kemudian begitu juga dengan politik. Sistem yang tidak mendukung, ya, untuk pencegahan terjadinya korupsi. Nah, kemudian sistem ini akan berpengaruh terhadap penegakan hukum. Ya, sama undang-undang, organisasi, personelnya, kompetensinya. Ya, kemudian ini berpengaruh terhadap sosial kemasyarakatan. Masyarakat menjadi permisif. Ya, malah biarin aja lah. Kita cuma rakyat kecil gitu. Ya. Kemudian muncul perilaku atau budaya. Terkadang saya berpikir bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi itu bisa berasal dari pola asuh.
Ya, pola asuh orang tua yang mungkin mendidik anak. Misalnya, Dek, Ibu tolong dibelikan garam. Nanti Ibu kasih upah. Ya. Nah, sehingga anak itu berpersepsi kalau dia melakukan sesuatu, maka dia harus mendapat upah. Ya. Nah, kalau dia tidak mendapatkan upah, dia nggak mau. Nah, sehingga bagaimana caranya supaya dia mendapatkan pendapatan, ada pemasukan ya, pemasukan yang lain. Atau mungkin dari satu aktivitas bagaimana supaya bisa mendapatkan lebih banyak. Kemudian panutan, ya tadi tidak adanya contoh teladan dari para pemimpin. Ya, integritas, ya integritas individu itu sendiri, ya mudah tergoda. Nah ini yang dari sisi sosial kemasyarakatan. Kemudian dari segi kebangsaan, nasionalisme yang masih minim, kepribadian yang tidak tidak mudah untuk tergoda, ya. Nah ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Kenapa korupsi itu masih selalu ada? Jadi saya janji jam 8 ya. Ini kok perspektif teoritis nanti bisa dilihat. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya biasanya kalau terkait dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi, saya selalu meminta mahasiswa untuk mengambil kasus. Jadi Bapak Ibu saya minta cari kasus korupsi ya untuk dua pertemuan hari ini dan pertemuan yang berikutnya bicara tentang dampak. Jadi saya mohon Bapak Ibu ambil satu kasus, kemudian Bapak Ibu coba untuk menganalisis kira-kira apa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi tersebut. Nanti teori yang tadi sudah disampaikan itu bisa digunakan. Ya, misalnya Bapak Ibu menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya korupsi itu karena faktor politik. Faktor politik. Misalnya karena apa? Faktor politik untuk memenangkan satu pemilihan, contoh yang terjadi pada kasus Anas Urbaningrum. Ya. Kasus politik, kemudian pencalonan ketua partai ya kalau saya nggak salah waktu itu, kemudian ada serangan pajar, money politik yang untuk mengumpulkan untuk mendapatkan suara, kemudian mereka membeli suara para pemilihnya supaya memilih Anas Urbaningrum. Contoh misalnya seperti itu. Atau misalnya dari segi faktor ekonomi, misalnya adanya ketidakpuasan terhadap pendapatan, terhadap ekonomi, kemudian muncul peluang, kemudian menyebabkan seseorang itu melakukan satu tindak korupsi. Itu untuk tugas terkait dengan terkait dengan faktor penyebab terjadinya korupsi. Mana Bapak Ibu? Ini sudah 8 menit. Jadi ini kan masih ada waktu, harusnya kan sampai 19.40 ya. Nah, sisanya 40 menit itu saya kasih tugas Bapak Ibu untuk mencari faktor penyebab korupsi. Jadi tugasnya ambil satu kasus korupsi, kemudian dianalisa ya kira-kira pada kasus korupsi yang Bapak Ibu ambil itu faktor penyebabnya apa. Ya, kemudian ditambah untuk yang minggu berikutnya apa dampak yang muncul dari perilaku korupsi yang Bapak Ibu pilih. Gimana Bapak Ibu? Cukup jelas untuk petugasnya? Bu, Ya. untuk ini apakah kita hanya menduga-duga menurut
pendapat kita sendiri atau harus berdasarkan fakta atau dan sebagainya? Harusnya berdasarkan fakta, Pak. Jadi karena Bapak kan ambil kasus ya. Dari kasus, mungkin silakan kasusnya nanti dipelajari. Kemudian dari kasus itu dibuat kesimpulan. Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya korupsi. Tentunya tadi berdasarkan konsep yang tadi sudah saya jelaskan. Begitu? Mau tanya, Bu, Silakan. ini tugas untuk mencari faktor penyebab korupsi kan untuk pertemuan selanjutnya yang pertama, kedua. Pertemuan Itu kedua ya, Ibu, yang ya, untuk hari iya. ini. Oh ya, Oke. nah, itu untuk per individu atau kelompok atau bagaimana, Ibu? Nah, mau individu atau kelompok, Bapak Ibu, monggo. Saya sih tidak terlalu ini, yang penting Bapak Ibu bisa menyimpulkan apa penyebab korupsi dari kasus yang Bapak Ibu ambil. Gimana? Kelompok, Bu. Kelompok. Boleh. Kalau kelompok, satu kelompok maksimal 4 orang ya. Tidak boleh. Diusahakan maksimal 4 orang. Ini ada, mahasiswanya ada 56. 56, berarti pas ya. Bagi 4, ada, nanti ada 14 kelompok. Begitu? Tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi nanti ambil kasusnya bisa dicari lewat internet, kemudian dijadikan satu di depan, nanti di sistematikanya ya. Depan itu adalah kasus korupsinya, kemudian di halaman berikutnya Bapak Ibu tinggal membuat kesimpulan aja. Berdasarkan data dari kasus tersebut, ya, penyebab terjadinya korupsi adalah satu, misalnya karena faktor politik. Apa data yang mendukung analisa Bapak Ibu itu apa? Gitu. Jadi salah faktor penyebab korupsi itu tidak hanya bersumber dari faktor internal saja. Bisa jadi dari satu kasus korupsi itu bisa disebabkan oleh faktor internal dan juga bisa juga didukung oleh faktor eksternal. Ya, atau faktor eksternal didukung oleh faktor internal. Jadi bisa jadi kedua faktor itu terlibat mendukung seseorang untuk melakukan tindak korupsi. Ya, atau ya mungkin hanya satu faktor saja gitu. Atau bisa juga karena dari faktor eksternal. Begitu Bapak Ibu. Cukup jelas? Jelas, Bu, jelas. Dikumpulnya kapan, Bu? Dikumpulnya 1 minggu ya. Minggu depan berarti ya, Bu ya? Ya, minggu depan ya. Ya, Bu. Oke. Bu, maaf izin bertanya. Ini kan Silakan. kami dari Balikpapan, satu rumah sakit isinya 15 orang. Ya. Apakah kami boleh bagi 3, Bu? Bagi 3. Lebih mudah mengerjakannya soalnya. Kalau yang lain bagi 3 berarti satu kelompok 5 orang ya? Ya, Bu. Kebetulan RSUD Lamando 5 juga, Ibu. Oh, begitu. Ya sudah, enggak apa-apa, Bu. Nggih. Untuk memudahkan nggih, monggo enggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bu, itu minggu depan kan juga masih saya ya, kalau saya nggak salah ya, yang masuk ya. Oh, nggih, Bu. Ya, jadi minggu depan berarti Bapak Ibu mempresentasikan kasusnya sekalian faktor penyebab dan dampak nggih. Jadi minggu depan nanti selesai 2 materi. Gitu. Gitu Bapak Ibu. Nanti untuk materinya saya kirimkan ke siapa yang menghubungi saya. Bisa dengan Rosayani, Ibu. Oh ya, baik. Oke. Nanti materinya saya kirimkan, nanti Bapak Ibu silakan dicermati, dipelajari terkait dengan faktor penyebab terjadinya korupsi dan kira-kira dampak yang muncul dari korupsi tersebut apa. Jadi by case ya Bapak Ibu berdasarkan kasus yang Bapak Ibu pilih.
ya. Berdasarkan kasus yang Bapak Ibu pilih, kemudian Bapak Ibu mengidentifikasi penyebabnya apa dan mengidentifikasi dampak yang muncul apa. Nanti minggu depan itu dipresentasikan. Tuh, berarti minggu depan ada 2 sekalian. Gitu Bapak Ibu, jelas? Jelas, Bu, jelas. Ya. Ibu, permisi, maaf mau nanya. Kita kan di Tembagapura ada 6 orang nih Bu yang di Papua. Kami boleh berenam kah Bu, biar gampang diskusinya juga. Ya, monggo. Nggih, nggak apa-apa. Nggih, izin Makasih bertanya Bu. juga Bu. Ya, silakan. Yang dari Masing-masing, Bu. Magelang juga iya Bu. Ada 6 orang. Izin kalau seumpama 6 orang sekalian satu kelompok, boleh nggih Bu? Ya, boleh. Ya. Silakan. Terima Nggih, nggak kasih. apa-apa. Ya. Izin Oke. bertanya, Masing-masing. izin Ya. bertanya, Bu. Nias kan sendiri, Bu. Jadi kelompoknya berapa? Nias Oh, bisa gabung dengan RSUD Lamanda kalau mau Bu Budi. Ya, Kalau kalau boleh ya Bu. Balikpapan aja, Balikpapan. kan jadinya 16, Bu. 16 berarti 444. Pas ya? Kalau terlalu besar, Ibu, nanti yang kerja cuma itu-itu aja yang buat. Yang lain numpang. Oh iya Ibu, siap. Ya. Begitu ya, Bu, Bu. izin Bu. Ya, silakan. Bu, Bu, iya Hotmi baru hadir Bu. Nih. Oh, tadi sudah saya absen ya. Hotmi. Iya Bu, maaf Bu, tadi di perjalanan ada trouble, ada di jalan raya ada truk terbalik jadi macet total Bu di daerah mau arah balik. Oke. Ya, udah. Ada lagi? Terima kasih Bu. Ya. Begitu? Oh iya. Ya. Ibu maaf menyampaikan tadi siang tadi disampaikan oleh Pak Tri Pardianto sedang mengunjungi keluarganya di daerah yang tidak ada signal Ibu. Ya, Oke. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Cukup ya. Monggo, selamat beristirahat. Yang di Indonesia Timur ini sudah jam berapa? Jam 9 ya? Kalimantan Ya jam Bu, berapa? 9 lewat Bu. Oke. Jam 10 Bu di Indonesia Timur. Ya, 10 Bu. baik. Oh, ya sudah. Oke, baik Bapak Ibu, untuk hari ini saya tutup sampai di sini. Saya cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita presentasi terkait dengan tugas yang Bapak Ibu susun.